Halo semua, balik lagi sama saya Abah Kopdut alias Kopi Udud. Semoga kalian semua dijauhkan dari para godin di siang hari. Amin. Eksekusi sangatlah luar biasa edan. Dampak dari eksekusi Raja Bajak Laut adalah kekacauan besar di dunia. Tujuan pemerintah di gedung paripurna adalah agar menunjukkan seberapa kuat mereka yang bisa menangkap Raja Bajak Laut dan mengeksekusinya. Yang padahal sang Raja Bajak Laut, Goldie Roger, menyerahkan dirinya sendiri kepada Angkatan Laut. Alih-alih agar pemerintah dan Angkatan Laut sangatlah kuat sekaligus menakuti jutaan manusia di dunia, namun ternyata eksekusi yang mereka lakukan adalah sebuah kesalahan besar dan sangatlah fatal. Mereka menyangka eksekusi tersebut akan berjalan dengan baik, namun sebenarnya yang terjadi sangatlah rungkad. Dunia semakin kacau dikala Roger mengatakan kata-kata terakhirnya di detik-detik kematiannya. Maka calon Raja Bajak Laut yang berikutnya adalah Monkey D. Luffy. Kemudian apa jadinya jika Luffy ditangkap lalu dieksekusi mati layaknya Roger ataupun Mamang Es? Apa saja yang akan terjadi jika kapten kita dieksekusi dan kekacauan apa saja yang akan ditimbulkan atau dampak dari eksekusi tersebut? Sebelum itu, kita harus memperhatikan beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama, sudah jelas dan sudah dipastikan kru dari Luffy atau kru inti dari Luffy akan mengamuk sejadi-jadinya di panggung eksekusi. Terutama Zoro, Sanji, dan Mamang Jinbei, mereka tidak akan takut mati demi menyelamatkan Luffy. Amukan brutal dari ketiga orang tersebut akan sangatlah luar biasa edan. Tidak ada yang bisa menahan mereka kecuali para admiral. Meskipun para admiral, mereka pun akan sangat kesulitan jika ketiga orang tersebut benar-benar mengeluarkan seluruh kekuatannya hingga mencapai titik kematian. Kita akan melihat kekuatan mereka jauh di atas tragedi Wano. Titik kematian adalah di mana seseorang mengeluarkan jurus atau kemampuannya sekaligus pada satu serangan. Dan hanya 1% saja mereka bisa hidup ketika sudah menggunakannya. Yang kedua adalah penyerangan dari Bartok Club. Meskipun orang-orang di Bartok Club ini adalah termasuk orang ecek-ecek, tetapi jangan remehkan mereka. Jumlah aliansi Luffy sangatlah luar biasa edan. Kekacauan di area bawah layaknya di Marineford. Meskipun mereka tidak terlalu kuat, tetapi mereka sangatlah berguna dalam penyerangan atau perusakan pada Angkatan Laut. Yang ketiga adalah aliansi dari Wano Kuni. Aliansi atau orang-orang di Wano akan sangat antusias menyelamatkan Luffy. Karena Luffy pun telah membebaskan negeri Wano, belum dikonfirmasi juga bahwa Kaido sudah tewas atau belum. Namun, jika Kaido belum tewas, kemungkinan besar Kaido akan ikut menyelamatkan Luffy. Karena Kaido sudah tahu bahwa Luffy lah tujuan dia hidup di dunia. Kita akan melihat amukan sosok Kaido di papan permainan ini melawan Angkatan Laut. Saya sangat yakin bahwa Kaido pasti membantu Luffy untuk bebas. Karena Kaido juga menghormati sosok Luffy yang bisa mengalahkannya, sekaligus Luffy adalah cita-cita Kaido. Karena cita-cita Kaido adalah menunggu orang yang bisa mengalahkannya, dan orang tersebut adalah Luffy. Maka Kaido akan menyelamatkan Luffy karena dia adalah cita-cita Kaido. Yang keempat adalah turunnya tangan kanan dan tangan kiri Raja Bajak Laut, yaitu Silver Lilac dan Mamang Gaban. Saya yakin bahwa kedua orang ini juga akan turun tangan untuk Luffy, karena mereka sudah tahu bahwa Luffy adalah sosok Nika atau Joy Boy yang baru. Mereka harus menyelamatkan Luffy karena hanya Luffy lah yang dapat merubah dunia. Kesempatan untuk mencari orang atau berikutnya yang memakan buah Nika kembali sangatlah sulit dicapai. Maka Rayleigh dan Gaban pasti akan dengan senang hati untuk menyelamatkan Luffy. Luffy juga secara tidak langsung adalah cita-cita dari Roger dalam artian menunggu Joy Boy yang baru. Kemudian yang kelima adalah pasukan revolusi. Sudah jangan ditanyakan lagi dan tidak mungkin mereka tidak akan bergerak. Kita tahu Dragon menyelamatkan Luffy yang hanya dihajar oleh Smoker, apalagi akan dieksekusi. Kita akan melihat sosok Dragon mengamuk bersama Sabo, begitupun yang lainnya. Tempat tersebut akan hancur berkeping-keping karena amukan Dragon. Tidak akan terbayang apa jadinya jika pasukan revolusi ini beraliansi dengan Luffy ikut menyerang pemerintah secara bersamaan. Selain Dragon, kita juga akan melihat sang pahlawan yang akan turun gunung, yaitu Monkey D. Garp. Tidak mungkin Garp tidak akan bergerak jika Dragon anaknya menyerang Angkatan Laut dan cucunya akan dieksekusi. Beda cerita dengan Ace yang dieksekusi. Garp tidak ingin mengulangi kesalahannya yang kedua kalinya. Lebih baik mati melawan Angkatan Laut atau membelot dari Angkatan Laut daripada hanya diam dan merasakan penyesalan seperti eksekusi Ace. Yang keenam adalah Bajak Laut Akagami bersama Marco, bahkan sisa Bajak Laut Shirohige.
Aliansi Akagami sangatlah luar biasa edan, banyak sekali aliansi dari Akagami. Selain itu, Sang juga adalah penjaga pulau raksasa yaitu Elbaf. Pasukan dan aliansi Sang sangatlah luar biasa banyak, akan ikut serta menyerang pemerintah dunia. Para raksasa akan membantu Sang di bawah komandonya untuk memporak-porandakan panggung eksekusi. Betapa mengerikannya jika mereka semua turun tangan membantu Sang untuk menyelamatkan Luffy. Kita melihat Akagami no Sang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa edan soal haki. Selain Sang, kru intinya sangatlah solid dan sangatlah berbahaya. Mereka ahli di bidangnya masing-masing tanpa terkecuali. Begitupun dengan Marco yang tidak akan hanya diam saja menunggu kabar atas kejadian tersebut. Partisipasi Marco sudah jelas akan terjadi. Jangankan Luffy dieksekusi, kemarin di Wano pun Marco dengan senang hati membantu bajak laut Mugiwara. Selain Marco juga, mantan anggota bajak laut Shirohige pun akan membantu. Karena wasiat Shirohige untuk nakamanya adalah membantu Luffy ketika di Marineford. Yang ketujuh adalah bajak laut Lau dan Kid akan ikut membantu untuk menyelamatkan Luffy. Kita semua sudah diperlihatkan betapa dekatnya ketiga kapten ini. Cepat atau lambat mereka pun akan berkumpul atau bertemu kembali dalam situasi apapun. Oda Sensei memperlihatkan ketiga kapten ini sangatlah luar biasa. Meskipun mereka saling benci dan saling adu kekuatan, tetapi yang harus diperhatikan mereka adalah kapten yang saling respect. Tidak mungkin Kid dan Lau hanya diam saja menunggu hasil. Orang seperti mereka bukanlah tipe orang yang menunggu hasil, terutama Kid yang beringas dan edan. Kemudian yang kedelapan adalah organisasi Cross Guild. Tidak mungkin jika Cross Guild tidak ikut serta dalam insiden besar tersebut. Kita semua sudah tahu bahwa Sang adalah rival dari Takanomi Mihawk atau pemimpin yang sesungguhnya dari Cross Guild. Saya yakin bahwa Sang akan meminta bantuan kepada Mihawk untuk ikut serta menghajar pemerintah bersama-sama. Karena tujuan dari Cross Guild adalah memburu angkatan laut. Sang akan langsung mendatangi Mihawk dan Crocodile untuk misi penyelamatan Luffy sekaligus menaikkan nama organisasi tersebut. Maka tidak mungkin jika organisasi atau memburu angkatan laut tidak ikut serta menghancurkan angkatan laut sekaligus menyelamatkan Luffy. Sangat mengerikan jika Mihawk harus turun tangan beserta Kroco dari Kapten Buggy layaknya Kroco di Barto. Penyelamatan besar-besaran akan terjadi dan Mihawk akan menyetujui ajakan dari Akagami no Sang. Beberapa aliansi tersebut atau organisasi bajak laut lainnya yang saya sebutkan adalah sebagian kecil dari apa yang akan terjadi. Akan sangat mengerikan jika Luffy berada di panggung eksekusi. Perang besar bersama akan tercipta, bahkan lebih besar dari perang Marineford. Kita akan melihat para sahabat, aliansi, kawan, bahkan lawan yang saling benci akan bersatu menyelamatkan Luffy. Mereka tidak akan memikirkan dendam masa lalu dan dendam pribadi soal kejadian ini, tetapi mereka akan menyatukan kekuatan untuk satu nama yaitu Monkey D. Luffy. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas. Ya, jadi seperti itulah menurut saya mah. Kalau misalkan si Luffy dieksekusi, anjir ini mah kacau pisan sumpah Kalau misalkan kayak si S ya, posisi si S ditempatin sama si Luffy sekarang, terus si Luffy-nya mau dieksekusi gitu, nggak kebayang saya bakal kayak gimana Itu yang terutama tuh ya aliansi si Luffy Aliansi si Luffy kan udah banyaknya, berapa 50.000 gitu kalau nggak salah mah. Terus ditambah revolusi juga kan banyak beberapa kerajaan, ditambah Akagami no Sang, anjir ngeri pisan sumpah ngeri kalau misalkan si Luffy dieksekusi bakal kayak gimana. Saya mah aliansinya ini wah hancur, pasti pemerintah hancur, Gorosei bakal turun tangan langsung menurut saya mah. Tapi mungkin terjadi, mungkin enggak, tapi akan sangat menarik gitu kalau misalkan terjadi jadi perang Marineford kedua gitu, babak kedua bakal mengalahkan insiden God Valley mungkin ya. Tapi kalau misalkan pasukan revolusinya turun tangan, si aliansi Sang turun tangan, Elbaf turun tangan, Kid semua, Kid mah mungkin bawahan lah. Ini yang terutamanya tuh si Dragon revolusi sama si Akagami gitu bakal kayak gimana. Tapi itu baru sedikit lah kemungkinan kecilnya dieksekusi ya sedikit. Tapi kalau misalkan benar dieksekusi, yang saya sebutin barusan itu teh baru sedikit ya, masih banyak itu aliansi Luffy yang akan membantu Luffy gitu. Bahkan bukan aliansi pun pasti ikut serta membantu si Luffy gitu. Ya jadi gimana menurut kalian lah, kalian juga punya pendapat masing-masing lah. Ini mah cuman sekedar hiburan aja lah buat kalian ya. Ya udahlah, salam sejahtera, semoga puasa kalian kuat. Amin. Goodbye, dadah.